Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mari kita menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat yang diberikan kepada kita sehingga kita masih bisa diberi kesehatan, kenikmatan, kesempatan untuk melaksanakan kegiatan kita. Lalu ketika kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, telah membawa kita dari alam kegelapan menjadi alam yang terang menyerang seperti yang kita rasakan saat ini. Ya. Pertama, perkenalkan nama saya Nur Alim dari Teknik Elektronika D3. Saya akan menjelaskan tentang makalah sistem kontrol, di mana makalah sistem kontrol ini adalah salah satu penilaian dari mata kuliah elektronik. Jadi langsung saja masuk ke pembahasannya. Terlebih dahulu, ini adalah nama saya Nur Alim, NIM 1825-13-2007. Ya. Jadi pertama adalah prinsip dasar sistem kontrol. Sistem kendali adalah sistem kontrol adalah suatu alat untuk mengendalikan keadaan dan mengatur keadaan dari suatu sistem. Istilah sistem kendali ini dapat dipraktikkan secara manual untuk mengendalikan mobil pada saat kita mengendarai mobil kita, misalnya dengan menggunakan prinsip berbalik. Dalam sistem yang otomatis, alat semacam ini sering dipakai untuk putaran kendali sehingga peluru akan mencapai sasaran yang diinginkan. Salah satu contoh adalah pada peralatan AC. Sistem kontrol di sini adalah banyak kita jumpai yang menggunakan sistem kendali karena suhu ruangan dapat dikendalikan sehingga ruangan berada pada suhu yang kita inginkan. Jadi ketika kita mau mengatur suhu ruangan kita tinggal kontrol, baik itu dari remote atau langsung tekan tombolnya di AC. Lanjut. Sistem yang mempunyai kemampuan untuk melakukan start, mengatur dan menghentikan suatu proses untuk mendapatkan output yang sesuai dengan yang diinginkan disebut sistem kontrol. Jika sistem kontrol bekerja secara otomatis tanpa menggunakan tangan manusia, maka sistem tersebut dinamakan sistem kontrol otomatis. Begitu dengan sebaliknya, ketika sistem yang bekerja ketika ada bantuan langsung dari tangan kita, itu bukan sistem kontrol otomatis, melainkan itu adalah sistem kontrol manual. Jadi ini adalah diagram blok sistem kontrol. Jadi ada 3 elemen pokok yang dibutuhkan dalam sistem kontrol. Yang pertama adalah input, kedua proses, dan ketiga adalah output. Di mana input adalah suatu masukan dan output adalah sebuah keluaran. Proses adalah prosesnya mengontrol perintah yang akan dikeluarkan. Jadi ini adalah penjelasan tentang mengenai input. Input merupakan sinyal masukan yang ingin dihasilkan dari sebuah sensor. Sensor ini adalah sebuah alat pembuat transducer yang dapat merubah kuantitas besar fisik menjadi kuantitas besar listrik. Sensor sering digunakan untuk mendeteksi saat melakukan pengukuran atau pengendalian. Ini beberapa contoh sensor. Sensor mekanis seperti kontrol, tombol tekan, atau push button.
kedua, sensor suhu seperti di metal. Ketiga, sensor jarak seperti saklar titik arus. Kedua, ini adalah gambar input karena tulisannya tidak terlalu kentara. Langsung masuk ke output. Output merupakan sinyal keluaran yang dihasilkan dari bagian proses berupa sinyal listrik yang dipakai untuk mengaktifkan peralatan elektrik seperti motor, solenoid, lampu indikator, uzet, vertik, dan sebagainya. Ini adalah gambar output. Lanjut, sistem kontrol dibagi menjadi dua. Pertama yaitu sistem kontrol loop terbuka dalam kurung open loop control system. Suatu sistem kontrol yang mempunyai karakteristik di mana mereka keluaran tidak memberikan pengaruh pada aksi kontrol disebut sistem kontrol loop terbuka. Contoh dari sistem loop terbuka adalah operasi mesin cuci. Loop terbuka dan sering jumpa di operasi pada mesin cuci. Ini adalah gambar operasi mesin cuci. Ada tabel satu titik kebersihan pakaian yang diinginkan, masuk jumlah suhu, kecepatan putaran mesin, derajat pemiring, operasi mesin cuci, tingkat kebersihan pakaian yang dihasilkan. Ada juga kotoran pada pakaian, kualitas air yang kurang baik, dan sebagainya. Ini adalah sistem kontrol loop terbuka. Ada masukan controller line keluaran. Yang kedua, sistem kontrol loop tertutup atau closed loop control system. Sistem kontrol loop tertutup adalah identik dengan sistem kontrol umpan balik, di mana nilai dari keluaran akan ikut mempengaruhi pada aksi kontrolnya. Sistem kontrol tertutup adalah kebalikan dari sistem kontrol terbuka tadi. Ini adalah proses umpan balik pada rangkaian AC. Bagian pertama ada suhu udara dalam ruangan yang diinginkan. Sensor suhu, controller, operasi pendingin udara, suhu udara dalam ruangan yang diinginkan, udara panas dari luar, panas tubuh, dan sebagainya. Contoh dari sistem ini banyak sekali. Salah satunya adalah prosesi pengiriman udara AC, ya. Masukan dari sistem AC adalah derajat suhu yang diinginkan si pemakai. Keluaran berupa udara diinginkan yang akan mempengaruhi suhu ruangan sehingga suhu ruangan diharapkan akan sama dengan suhu yang diinginkan. Jadi proses kontrol dalam AC adalah ketika kita mengontrol sebuah AC dan misalnya kita minta 16 derajat lah, jadi kita hanya tinggal kontrol tekanan pada remote 16 derajat, maka otomatis di AC juga keluar dingin 16 derajat. Nah, seperti itu. Ini adalah kontrol loop tertutup gambarnya. Masukkan controller line keluaran sensor. Lanjut.
pembahasan sistem kontrol tertutup dan loop terbuka. Sistem kontrol dibagi menjadi dua jenis, yaitu kontrol manual. Di mana kontrol manual adalah suatu sistem pengontrolan di mana variabel manipulator variabel kontrol tidak sama. Pekerjaan sistem adalah manusia. Ketika sistem kontrol manusia, prosesnya itu dipicu oleh manusia, langsung tangan manusia. Ini gambar sistem kontrol manual. Yang kedua itu kontrol otomatis. Sistem kontrol otomatis adalah suatu sistem pengontrolan di mana variabel manipulator dan variabel kontrol bekerja sistem dilakukan oleh sebuah peralatan pengontrol otomatis. Jadi sistem kontrol otomatis itu kerja secara otomatis, bukan langsung dengan tangan manusia. Otomatis kebalikannya dari manual. Lanjut. Kita masuk pada sejarah perkembangan sistem kontrol. Yang pertama itu karya pertama dimulai pada abad 18. Alatnya adalah kontrol otomatik Firmware sebagai pengatur kecepatan mesin uap oleh James Watt. Yang kedua, pada tahun 1922, kontrol otomatik pengemudi kapal laut oleh Inerski. Pada tahun 1932, kestabilan sistem loop tertutup dan terbuka terhadap masukan tuna dalam standby state simulator Bell. Keempat, pada tahun 1934 diperkenalkan istilah servomekanis untuk sistem kontrol presisi, dan hal ini dibicarakan dengan servomekanis relay dan masukan yang berubah-ubah. Selama dasawarsa 40 tahun hingga 50 tahun kemudian, metode dalam sistem kontrol linear perintah balik benar berkembang. Yang terakhir itu pada tahun 1960, kemudian dikembangkan ke dalam bentuk multimas. Masukan dan pilihan karena kompleksnya plan modern dan persyaratan yang akan pada tingkat penelitian. Selanjutnya yaitu macam-macam sistem kontrol. Sistem kendali web tertutup sudah dijelaskan tadi di atas. Kedua, sistem kendali web terbuka. Tiga, sistem kendali otomatik. Yang keempat, sistem kendali servomanik. Yang kelima yaitu sistem kontrol umpan balik. Ini adalah ilustrasi pada sistem kontrol. Yang pertama yaitu ilustrasi pada sistem kontrol. Semua ilustrasi bisa diartikan sebagai gambaran ya, skema. Ini adalah salah satu gambaran pada sistem kontrol suhu. Aste atau biasanya aste. Jadi yang kedua yaitu ilustrasi sistem kontrol pada lampu merah. Ini adalah gambarannya CRK dan ada juga yang di kontrol C, kontrol X. Yang terakhir itu ilustrasi pada sistem kontrol suhu ruang mobil. Kita bisa lihat gambarnya. Sekian video dari saya.